Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sigit Muhtadin dari Universitas Mercu Buana Menteng, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu Bapak Rudi Hartono STMKOM, yang dimana pada tugas video kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana tentang biodata mahasiswa, yang dimana tugasnya itu menampilkan data yang diinputkan oleh user ke dalam sebuah tabel. Nah, di sini saya sudah ada project pertemuan 4 dengan 3 buah file, yaitu yang pertama adalah file view, kemudian ada juga file model, dan ada juga file controller. Pada aplikasi sederhana ini saya mencoba untuk menggunakan metode MVC. Metode MVC adalah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data atau model dari tampilan, yaitu view, dan cara bagaimana memprosesnya dengan controller. Baik, yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang view. View di sini, untuk view di sini yaitu untuk tampilan dari si user interface-nya sendiri, yang dimana di sini ada name, nama, tinggi, pindahan. Nah, untuk tugas lanjutannya itu di sini saya akan membuat sebuah tabel yang dimana digunakan untuk menyimpan inputan dari user itu sendiri. Baik, dan kemudian kita akan ke controller. Controller itu sendiri digunakan sebagai layer yang menyediakan alur program, atau bisa juga disebut dengan logiknya mungkin ya. Nah, untuk control itu sendiri, pada bagian control ini terdapat 3 function yang digunakan untuk mengisi data. Nah, di sini ada 3 function, yang dimana function ini digunakan untuk yang pertama mengisi data, dan juga digunakan untuk show data atau menampilkan data. Nah, yang terakhir itu ada juga function control. Nah, untuk function control itu sendiri digunakan untuk function pertama yang dieksekusi pada objek yang sudah kita buat. Nah, objek yang telah kita buat adalah ini. Oke. Dan untuk selanjutnya kita ke bagian model. Nah, untuk modelnya itu sendiri di sini digunakan untuk menampung inputan dari user yang dimana di sini terdapat 4 variabel, yaitu ada variabel name, variabel nama, variabel tinggi, dan juga variabel pindahan dengan tipe data string, int, dan juga boolean. Serta di sini juga ada metode yang digunakan, yaitu metode getter and setter. Dan di sini juga ada constructor. Nah, constructor di sini digunakan untuk memparsing nilai variabel yang ada di atas, yaitu variabel name, nama, tinggi, dan pindahan. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan langsung dibuatkan sebuah tabel yang akan digunakan untuk menyimpan inputan dari user. Nah, yang pertama itu kita coba memasukkan komponen scroll pen. Nah, scroll pen di sini digunakan untuk agar mengatur scroll, karena kan di sini aplikasinya itu dinamis atau jadi bertambah gitu. Data itu bertambah, jadi ada kemungkinan data ini menjadi banyak. Nah, agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu memenuhi atau menabrak dari si user interface ini, digunakannya scroll pen agar bisa di scroll gitu data-datanya, agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu penuh terlihatnya di bagian tabelnya.
Oke, di sini sudah ada tabel. Kemudian di sini kita klik kanan untuk mengatur change variabelnya ini. Nah, untuk nama variabelnya ini bisa kita ubah menjadi tabel mahasiswa. Oke, kita klik oke. Nah, kemudian setelah kita ganti variabelnya, kita ke tabel konten untuk mengubah nama titelnya ini. Nah, untuk titel yang pertama, untuk penamaan kolom yang pertama itu kita berikan nomor. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua kita berikan name sesuai dengan inputan yang ada di user interface ini. Dan kemudian di sini ada nama, dan juga di sini ada tinggi. Oke, di sini juga kita memerlukan satu kolom lagi untuk kolom pindahan. Oke, di sini kita coba tentukan tipenya, yaitu untuk nomor kita berikan integer, untuk name kita berikan string, untuk nama kita berikan string, dan tinggi kita berikan integer. Nah, untuk pindahan ini kita gunakan boolean. Nah, untuk reusable dan editable ini kita unchecklist saja agar bertujuan untuk tidak ada perubahan data atau yang pengubahan data. Oke, setelah itu kita ke rows. Nah, untuk ini kita mulai dari 0 saja. Oke, setelah itu ini sudah untuk tabelnya ini sendiri sudah jadi, dan sesuai dengan alur dari aplikasi ini, yaitu apabila kita klik button simpan ini, maka action atau event yang akan dikeluarkan yaitu menyimpan data ke dalam table. Nah, kita coba klik kanan, kita ke event, kemudian ke action. Nah, di sini kita klik action per format, button action per format. Nah, di sini langsung akan diarahkan ke source. Nah, source-nya itu diarahkan ke sini. Nah, untuk kode di sini digunakan untuk menyimpan, ingin agar setelah kita klik simpan itu maka data yang diinputkan atau disimpan masuk ke dalam tabel. Nah, kode yang kita ketikkan yaitu adalah kode ini. Nah, jadi penting sekali untuk memasukkan kode ini agar inputan yang telah diinputkan oleh user masuk ke dalam tabel yang telah kita buat. Nah, untuk kode ini digunakan, nah yang ini digunakan untuk memanggil setiap row yang ada di inputan ke tabel itu dari MHS ini. Oke, untuk ini mungkin kodenya cukup ini saja. Yang penting kita ada kode ini di bagian view agar buttonnya berfungsi dengan baik, dan juga di modelnya ini juga sudah ada metode getter and setter, dan juga ada constructor untuk ini untuk memparsing nilai, dan juga di sini ada controller. Nah, untuk controller ini digunakan untuk bagaimana agar data yang diinputkan oleh user ditampilkan ke dalam sebuah table, yaitu menambahkan kode ini. Oke, kita akan langsung coba saja aplikasinya. Kita coba running ya. Oke, kita lihat apakah ada error. Nah, untuk tampilannya seperti ini, dan untuk nanti data-datanya akan disimpan di sebelah sini. Oke, kita ketikkan saja untuk yang pertama nama, untuk yang pertama nih 123, kemudian ada nama Fajar, dan untuk ini 150. Ini ada false, kita simpan. Nah, untuk boolean itu menandakan apabila dia statusnya, bukan status untuk pilihannya false, itu berarti tidak checklist, dan untuk true itu checklist. Nah, untuk fungsi dari si scroll pen itu kita lihat, kita perbanyak. Nah, di sini akan
Mohon maaf barusan terputus. Nah, di sini yang terakhir itu kita menjelaskan tentang fungsi dari si scroll pen ini. Nah, apabila datanya terlalu banyak gitu, nah si scroll pen ini akan berfungsi sebagai scroll gitu. Jadi agar tidak penuh sampai ke bawah sini sesuai dengan tabel ukuran tabel ini. Mungkin untuk presentasinya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.